Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Jigokuraku episode 12. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film dilanjutkan. Di sini Hoko yang menerima kekuatan dalam dari Tensen mereka yang ada di sana sampai ketakutan begitu. Sampai-sampai Yujuriha ngibrit begitu dengan cepat. Akan tetapi Tensen bisa menghentikannya dengan menjambak si Yujuriha. Sensei bilang gak usah lari cenah, karena dirinya gak akan membunuh si Yujuriha. Sagiri di sini bergumam bahwa si Yujuriha kabur sangat wajar, karena menurut Sagiri baru sekarang bertemu dengan monster yang sangat kuat. Saat Sagiri menyuruh Tensen untuk melepaskan si Yujuriha. Akan tetapi Tensen di sini terlihat santuy banget. Nah, si Hoko ngasih tahu bahwa Tensen ini bernama Fukujukun. Senta yang sadar si Hoko masih hidup, Fukujukun memberitahu kalau cuma segitu nggak akan cukup untuk membunuhnya, karena transformasi hanya akan tambah cepat. Juga si Hoko akan tetap cuma menjadi pohon. Kok menjawab dirinya yang begitu, tetapi dia akan berdoa agar jiwanya diundang ke Horai. Fukujukun bilang kembali cerita tentang jiwa dan Jiunjun. Itu hanya kebohongan. Jadi itu adalah kebohongan yang diciptakan master kami untuk menjaga ketertiban pulau. Karena pulau ini adalah tempat eksperimen kehidupan, juga manusia yang datang ke situ adalah bahan untuk penelitian. Pada saat yang sama muncullah orang-orang mirip seperti biksu. Langsung juga memeluk si Yujuriha. Menang banyak tuh orang. Terungkap orang-orang itu dulunya manusia biasa yang datang ke pulau itu. Jadi Tensen yang mengubah mereka semua ini. Tetapi Fukujukun berkata kalau manusia berkualitas tinggi akan diubah menjadi Tan. Senta terkejut dengan itu. Juga dia langsung menanyakan maksudnya itu apa ramuan keabadian. Menurut Fukujukun yang mereka selalu menanyakan ramuan keabadian, jadi ramuan keabadian yang kekal itu ada di Ochimiju, Tokijiku no Kagunomi. Tapi bohong, karena menurutnya tidak ada yang seperti itu di sini. Fukujukun menegaskan sekali lagi bahwa yang mereka cari tidak ada di sini cenah. Sagiri langsung bengong dengan ramuan keabadian yang gak ada di sini. Kalau begitu apa jadinya dengan Gabi baru dan yang lainnya? Berarti mereka ini tidak dapat pengampunan atuh. Setelah itu Yujuriha yang dipeluk tuh orang gaje. Di sini Yujuriha bisa meloloskan dirinya dan menebas kepala Fukujukun. Yujuriha yang merasa Fukujukun ini sudah mati, dia mengajak Sagiri dan yang lainnya untuk pergi dari sana. Karena menurutnya mereka ini harus memprioritaskan nyawanya dulu. Pada saat mereka berlari, ternyata di sini Fukujukun bisa menumbuhkan kepalanya kembali. Dengan itu, Fukujukun bisa menghentikan mereka berlari dari sana. Fukujukun sekarang sadar bahwa si Yujuriha bisa melihat Tao. Akan tetapi menurut Jukun, Yujuriha ini belum menguasainya. Secara mengejutkan di sini Senta menantang si Fukujukun sebelum bertarung dengan si Yujuriha. Sagiri yang membantunya, dia pun terpental atas kekuatan si Fukujukun. Senta dengan cepat dia memenggal tangan dan kakinya si Fukujukun. Senta bilang kembali untuk melewati dirinya terlebih dahulu cenah. Pada saat yang sama Yujuriha meminum segelas air. Habis itu di sekujur tubuhnya banyak dilumuri lendir-lendir. Juga dengan cepat Yujuriha mengeluarkan kekuatan lendirnya. Sampai-sampai Fukujukun tinggal cuma sapasi deui sirah sampai awakna leungit. Sayang seribu sayang, Fukujukun kembali bisa seperti semula kembali. Sentai juga Yujuriha kembali menyerangnya. Dengan kehebatan Fukujukun, dia bisa menghindari serangan dari dua orang itu. Malah Senta dan Yujuriha sekarang dalam keadaan tertekan. Fukujukun kembali menegaskan bahwa mereka ini bukan tandingannya. Maka dari itu, Senta berpikir untuk cara mengalahkannya. Sagiri yang berusaha kuat, dia menanyakan kepada Hoko kelemahan si Fukujukun ini. Hoko memberitahu bahwa Fukujukun ini adalah dewa. Sagiri yang terus menggali informasi tentang Fukujukun. Setelah diberitahu, Sagiri langsung melawan Fukujukun. Setelah Sagiri yang berlari untuk memenggal, Hoko menyuruh untuk memenggal tandennya. Karena kurangnya kekuatan, jadi Fukujukun bisa kembali ke semula lagi. Fukujukun pede dengan yang dia hadapi, bahkan mereka nggak akan bisa melawan sampai mati. Sagiri di sini kayaknya sudah tahu apa yang harus dia lakukan.
Pas itu dia dengan pedangnya mensabit sedikit dari muka si Pukujukun. Pukujukun sedikit terkejut dengan apa yang dilakukan Sagiri. Di saat yang sama Yujuriha sadar dengan luka yang dialami Pukujukun yang tidak bisa beregenerasi. Sagiri bilang bahwa dia yang mendekati Pukujukun dia merasakan aura yang aneh. Kalau itu tahu Sagiri percaya bisa atau tahu cara untuk memotongnya. Senta langsung menanyakan apakah mereka berdua ini bisa menggunakan Tao. Yujuriha di sini dia bergumam bahwa untuk memberikan luka pada musuh diperlukan Tao dalam jumlah tertentu. Sagiri dengan percaya dirinya dia meminta untuk menyerahkan melawan Pukujukun pada dirinya. Tetapi Senta sadar bahwa melawan Pukujukun gak semudah yang Sagiri pikirkan. Karena Pukujukun GG, Senta juga Yujuriha siap membantunya. Setelah itu Pukujukun mengeluarkan kekuatannya yang menghilang. Mereka terlihat terkejut dengan itu. Tahu-tahu Pukujukun ada di depan Sagiri. Yujuriha dengan tali paninya dia bisa menghentikan serangan itu. Setelah Sagiri mau memenggal, akan tetapi Pukujukun bisa menghentikannya. Lalu Pukujukun menyuruh Kiyoshi untuk membunuh Yujuriha. Kiyoshi yang mau menyerang si Yujuriha, Senta dengan cepat dia melawan si Kiyoshi ini. Pada saat yang sama Pukujukun bisa keluar dari ikatan tali panih itu. Dengan pedangnya Sagiri terus menyerang Pukujukun. Dengan biasa si Senta terus-menerus memenggal tuh kaki dan tangan si Pukujukun. Karena Pukujukun terlalu GG, dia masih berasa santuy banget. Pada saat itu pun dia sekarang terbang. Setelah di atas dia pun berubah menjadi seorang cewek. Pada saat bersamaan dia juga mengeluarkan kekuatannya. Mereka menghindari dari serangan itu. Senta terkena serangan Sagiri pun terlihat mengeluarkan darah. Dia merasa sudah tidak kuat lagi cenah. Akan tetapi Yujuriha masih terus memompa semangat dari Sagiri. Dia bilang bahwa Pukujukun juga sebenarnya sudah mulai panik. Juga dia meyakini bahwa monster bukan dewa. Yujuriha kembali dengan tali paninya, dia mengikat kembali Pukujukun. Pukujukun gak tinggal diam, dia pun membalas dengan serangannya kembali. Karena Yujuriha pejuang tangguh, dia pun terus melawan tuh Pukujukun sampai sedikit kewalahan begitu. Dengan cepat Senta juga Sagiri melakukan kombinasi yang sangat aduhai cantik mempesona. Sampai-sampai Pukujukun tidak berdaya. Sagiri yang masih shock. Di sini Yujuriha menenangkan si Sagiri. Sagiri di sini langsung nyamperin dari kepala si Hoko. Alhamdulillah, si Hoko masih baik-baik saja cenah. Senta bilang kalau monster seperti ini masih ada 6 lagi. Pada saat itu pun Sagiri bergumam bahwa Tao ini adalah kekuatan yang misterius. Sampai-sampai dia merasa kelelahan yang luar biasa. Sesaat itu Sagiri bilang masalah terbesar ramuan keabadian yang tidak ada. Jadi apa yang harus mereka lakukan ke depannya? Yujuriha menjawab, tak ada pilihan lain selain melakukan sesuatu. Pada saat itu pun Senta mengajak untuk beristirahat sejenak. Senta dan Sagiri yang lagi beristirahat, Senta memuji si Yujuriha yang gege banget. Juga di sini Senta menceritakan semasa masih kecil. Dia ini dulunya ingin menjadi seniman, akan tetapi semua keluarganya anak laki-laki jadi harus belajar di bawah keluarga Yamada. Jadi karena gak boleh menentang, ya mau gimana lagi, walaupun dia ini gak mau seperti itu, akan tetapi hidup harus dijalani. Cerita berlanjut setelah bersama Yujuriha. Senta sebenarnya dibuat bingung oleh sikap Yujuriha yang dingin dan kejam. Akan tetapi entah kenapa Senta yang selalu membohongi dirinya, juga Yujuriha yang selalu membohongi orang lain, terlihat sangat bebas dan menyilaukan. Dan juga dada dari Senta sangat sakit karena itu kepada si Yujuriha. Dirinya merasa gagal menjadi Asaemon karena dirinya kagum kepada sang kriminal. Sagiri pun paham atas perasaan yang dialami si Senta, ya walaupun sedikit cenah ge. Dan di sini Sagiri mencari cara agar semua orang selamat keluar dari pulau ini. Cerita berlanjut kepada Gabimaru. Gabimaru yang bisa merasakan Tao tetapi dirinya tidak bisa menggunakannya. Di sisi lain Pucci bilang kalau kita membunuhnya berarti kita nggak bisa menggali informasi soal ramuan keabadian. Sini Pucci mengingat perkataan si Sagiri yang mengatakan Gabimaru yang tidak punya hati. Tetapi hatinya akan muncul saat berkaitan dengan orang tertentu. Pucci merasa sekarang Gabimaru berbeda dari sebelumnya. Saat yang sama Gabimaru terlihat hidungnya mengeluarkan darah dan dia pingsan. Kembali lagi ke Yujuriha dan kawan-kawan. Yujuriha merasa aneh karena banyak bunga-bunga. Ternyata bunga itu monster dan menyerang Yujuriha. Dengan refleks Senta menjaga Yujuriha. Senta lah yang terkena serangan itu.
Setelah mendapatkan serangan itu, Senta sekarang terlihat dirinya dilumuri bunga-bunga. Sagiri dan Yujuriha pun terkejut dengan itu. Dan bunga-bunga yang tadi menyerang sekarang menjadi monster yang menyeramkan. Yujuriha yang marah, dia akan melawan si monster itu. Di akhir episode ini, pada saat Yujuriha mau diserang tuh monster, datanglah si Shion. Pertarungan ini pun akan semakin seru atas kedatangan Shion. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.